Sebuah optimisme diungkapkan Joko Susilo ihwal peluang Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia ini menilai peluang Garuda Muda, julukan Indonesia U23, lolos ke ajang tersebut sangat terbuka. Garuda Muda sendiri harus melalui babak playoff untuk mendapat tiket ke Olimpiade Paris 2024. Hal ini menyusul kegagalan mereka meraih peringkat ketiga di Piala Asia U23 2024. Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Dalam laga yang dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis, 2 Mei, Garuda Muda harus menelan kekalahan 1-2. Indonesia unggul lebih dulu melalui sepakan Ivar Jenner pada menit 19, sebelum kemudian disamakan oleh Zaid Tahseen 8 menit berselang. Kedudukan imbang pun bertahan sampai waktu normal habis. Walhasil, laga pun dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Pada menit 96, Irak akhirnya mengunci kemenangan melalui Ali Jasim. Kedudukan ini pun bertahan sampai laga usai. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi wakil Afrika, Guinea, pada fase playoff Olimpiade. Laga ini akan dihelat di Clairefontaine, Prancis, Kamis, 9 Mei. Menurut Joko, Indonesia memiliki paling tidak ada dua modal berharga Garuda Muda jelang laga ini. Pertama, Garuda Muda dinilai kian menunjukkan penampilan yang matang. Permainan mereka kian matang dalam tiap pertandingan, ucap Joko. Seiring kesempatan bermain bersama dalam pertandingan, chemistry antar pemain terus meningkat. Ini jadi modal berharga bagi Indonesia U23, sambungnya. Selain itu, menurut Joko, ada lagi modal berharga Indonesia pada laga ini. Pelatih berlisensi AFC Pro ini menyebut Garuda Muda banyak belajar dari pengalaman mereka di Piala Asia U23 2024. Sepanjang Piala Asia U23 lalu kan para pemain ini banyak belajar dan banyak pengalaman, tutur Joko. Mereka menghadapi tim-tim yang notabene lebih kuat. Ini akan membuat level mereka meningkat dan merupakan hal yang sangat bagus, ia menambahkan. Sepak bola Indonesia berkembang pesat berkat kebijakan naturalisasi dari PSSI hingga membuat publik Vietnam panik. Timnas Indonesia mengungguli Vietnam dalam perburuan tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Timnas U23 Indonesia mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 dan tengah memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024. Transformasi pesat tersebut merupakan hasil dari program naturalisasi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Terbaru, PSSI telah menyelesaikan proses naturalisasi Martin Paes, yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Kiper berusia 25 tahun itu pernah bermain untuk tim nasional Belanda di kelompok usia U19 hingga U21. Kehadiran kiper FC Dallas itu menambah panjang daftar pemain keturunan di Timnas Indonesia. Namun, proyek naturalisasi PSSI tidak berhenti di situ dengan sejumlah nama lain tengah menjalani proses yang sama. Perkembangan pesat tim Merah Putih dengan hadirnya pemain keturunan tampaknya membuat publik Vietnam panik. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan kondisi Timnas Indonesia U23 jelang melawan Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis, 2 Mei 2024, malam. Pertandingan nanti krusial bagi kedua tim, terutama Timnas U23 yang bertekad tampil di Olimpiade untuk kali pertama setelah Olimpiade 1956 Melbourne. Memenangkan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 berarti mendapatkan tiket otomatis ke Olimpiade 2024 Paris. Apabila kalah, maka akan tampil di playoff melawan wakil Afrika, Guinea, untuk mendapatkan tiket lain ke Paris. Sebelum bentrok dengan Irak, Timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan tragis 0-2 dari Uzbekistan di semifinal. Sejumlah keputusan wasit asal Cina Shen Yinhao memberikan kekalahan menyakitkan untuk Garuda Muda.
Melawan Irak akan jadi tantangan berat lain bagi Indonesia yang juga akan kehilangan Kapten Rizky Ridho akibat kartu merah lawan Irak. Pelatih Shin Tae-yong pun membeberkan kondisi Indonesia jelang lawan Irak. Sejujurnya, kami punya beberapa kesulitan terkait kondisi fisik pemain. Kami fokus pemulihan, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan. Menurut saya, hasil pertandingan besok adalah berasal dari pemulihan yang cepat dan mental dari kedua tim, tutur Shin Tae-yong menambahkan. Persoalan mental pemain jadi salah satu faktor yang ditekankan STY kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. STY berharap tim Merah Putih dalam kondisi mental yang stabil agar bisa kalahkan Irak dan lolos ke Olimpiade 2024. Kami fokus cara pulih cepat dan meraih hasil baik untuk membentuk mental yang kuat menghadapi Irak besok, ujar Shin Tae-yong. Martin Paes, Timnas Indonesia layak bermain di Piala Dunia. Wasit kontroversial asal Thailand Sivakorn Peudom pimpin laga Indonesia versus Irak. Shin Tae-yong akui menyesal, Timnas U23 Indonesia kalah dari Uzbekistan. Tiket Indonesia versus Irak di Piala Asia U23 ludes terjual. Erick Thohir bantu Shin Tae-yong susun Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Perebutkan tiket Olimpiade Paris 2024, para fans doakan Timnas Indonesia menang lawan Irak. Agenda Timnas Indonesia berikutnya di 2024 usai gagal tembus final Piala Asia U23. Martin Paes, Timnas Indonesia layak bermain di Piala Dunia. Pemain Timnas Indonesia, Martin Paes menilai bahwa skuad Garuda sudah layak untuk bermain di Piala Dunia. Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah di Jakarta Selatan, 30 April 2024. Sumpah kewarganegaraan Martin Paes dilakukan di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Menurut Martin Paes, Timnas Indonesia kini sudah layak bermain di Piala Dunia setelah melihat serangkaian prestasi belakangan ini. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia. Dan itu adalah target utama saya, dan bermain sebanyak mungkin, kata Martin Paes. Wasit kontroversial asal Thailand Sivakorn Peudom pimpin laga Indonesia versus Irak. Wasit asal Thailand, Sivakorn Peudom, resmi ditunjuk KFC sebagai asisten VAR untuk pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia U23 versus Irak U23. Keputusan ini mengundang sorotan karena kontroversi sebelumnya yang melibatkan Sivakorn dalam beberapa pertandingan Timnas Indonesia U23. Pada pertandingan perdana Timnas Indonesia U23 melawan Qatar, Sivakorn dinilai membuat kesalahan fatal dengan memberikan penalti kepada tuan rumah sebagai wasit VAR. Shin Tae-yong akui menyesal, Timnas U23 Indonesia kalah dari Uzbekistan. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa skuad Garuda Muda memang memiliki banyak penyesalan kalah dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024.